Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan, ternyata banyak yang belum tahu tentang hal ini. Tidak semua pahala besar harus dengan bangun di sepertiga malam. Ada amalan yang lebih ringan, tapi nilainya bisa menyamai, bahkan melampaui salat tahajud. Apakah Anda sudah melakukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhdlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sholat tahajud selama ini dikenal sebagai salah satu ibadah sunnah yang sangat istimewa, bahkan sering dianggap sebagai amalan dengan pahala yang paling tinggi, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Harus bangun di malam hari, melawan rasa kantuk, dan tidak sedikit yang tidak mau menyentuh air saat bangun tidur. Namun ternyata masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada beberapa amalan lain yang pahalanya bisa menyamai sholat tahajud, bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih besar. Sahabat beriman, tentang sholat tahajud, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dari ayat ini dijelaskan bahwa salah satu keutamaan tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan maqaman mahmudah di dalam ayat tersebut adalah kedudukan yang mulia, yang dalam hadis Nabi disebut sebagai kesempatan memberi syafaat kepada umat. Artinya, orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud berpeluang mendapatkan syafaat Nabi dengan izin Allah. Pendapat ini juga sejalan dengan penjelasan para ulama dalam tafsir Jalalain, bahwa kedudukan terpuji itu adalah kedudukan Nabi Muhammad SAW yang diberi hak memberi syafaat. Dan secara umum, walaupun perintah tahajud dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi, namun amalan ini juga berlaku bagi seluruh umat Islam. Siapapun yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan yang besar. Keutamaan tahajud juga disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di malam hari terdapat waktu mustajab, di mana doa seorang hamba akan dikabulkan.
dan waktu itu hadir setiap malam. Rasulullah juga menganjurkan agar umatnya membiasakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mencegah dari perbuatan yang buruk, dan bahkan menjadi sebab kesehatan. Bahkan dalam hadis disebutkan, jika seseorang sudah terbiasa tahajud, lalu suatu malam tertidur, maka Allah tetap mencatat pahala sholatnya dan tidurnya menjadi sedekah baginya. Namun sahabat, walaupun tahajud begitu istimewa, ternyata ada amalan lain yang lebih ringan dilakukan, namun bisa mendapatkan pahala yang setara. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silakan tuliskan di kolom komentar, Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, salah satu amalan adalah ketika seseorang tidur dengan niat yang baik. Jika seseorang tidur setelah Isya dengan niat menjaga diri dari maksiat dan berniat bangun untuk kebaikan, maka itu menjadi amal yang bernilai. Namun perlu dipahami, ini bukan berarti pasti setara dengan tahajud secara mutlak, melainkan bagian dari niat baik yang bernilai di sisi Allah. Kemudian ada amalan sunnah yang disebut dalam riwayat, yaitu salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, Allah haramkan dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa keutamaan ini sangat besar, namun tidak ada dalil sahih yang secara tegas menyatakan setara dengan tahajud atau Lailatul Qadar, sehingga kita memahaminya sebagai keutamaan yang besar tanpa memastikan kesetaraannya secara mutlak. Selanjutnya, ada amalan yang sangat dianjurkan, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat Isya berjamaah, seakan ia salat setengah malam, dan siapa salat subuh berjamaah, seakan ia salat sepanjang malam. Ini jelas dalil yang sahih bahwa pahala salat berjamaah sangat luar biasa. Kemudian ada amalan lain yang dilakukan setiap pekan, yaitu mandi sebelum salat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi kemudian berangkat lebih awal ke Jumat, berjalan kaki mendekat ke imam mendengarkan khutbah, maka setiap langkahnya bernilai pahala 1 tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan amalan tersebut. Selanjutnya adalah akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak bisa mengangkat derajat seseorang dan menyamai ahli ibadah. Kemudian amalan yang lain
menafkahi janda dan orang miskin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengurus janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan seperti orang yang rajin puasa dan tahajud. Ini kesempatan besar bagi siapa saja yang ingin meraih pahala yang besar. Adapun menurut beberapa riwayat yang sering disebutkan sebagai amalan luar biasa tentang amalan khusus bagi istri, ada penjelasan yang ditujukan khusus bagi kaum muslimah yang sudah bersuami. Disebutkan dalam riwayat bahwa seorang wanita muslimah memiliki peluang besar untuk meraih pahala yang sangat tinggi. Disebutkan pula, jika seorang istri hendak tidur, maka dianjurkan untuk berwudu, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian yang menarik untuk suaminya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa istri yang tidur tanpa busana atau dengan pakaian yang sangat menarik untuk suami disebutkan memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Disebutkan juga bahwa sikap selalu siap melayani suami dan mengalahkan ego dirinya akan mendatangkan pahala yang sangat besar dan berlipat-lipat. Namun sahabat beriman, pada bagian ini perlu kita pahami dengan tenang dan jernih bahwa penjelasan tersebut tidak memiliki dalil sahih yang secara tegas menyatakan bahwa amalan tersebut lebih besar dari tahajud. Tidak ditemukan hadis sahih yang menyebutkan secara spesifik tentang keutamaan tidur tanpa busana dengan pahala yang melebihi sholat tahajud. Akan tetapi bukan berarti inti pesannya keliru seluruhnya. Di dalam Islam, seorang istri memang dianjurkan untuk berbuat baik kepada suami, menjaga kehormatan dan memenuhi hak suami dalam kebaikan. Dan ini adalah amalan wajib. Sedangkan tahajud adalah amalan sunnah. Maka secara kaidah, amalan wajib memang lebih utama daripada amalan sunnah. Hal ini dikuatkan dengan hadis sahih yang menunjukkan pentingnya memperhatikan hak suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa hak suami dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun tetap perlu diluruskan bahwa bentuk-bentuk detil seperti yang disebutkan tadi tidak boleh diyakini sebagai amalan dengan pahala tertentu jika tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Sikap yang benar bagi seorang muslim adalah tetap mengambil nilai kebaikannya, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, membahagiakan pasangan, dan menjalankan kewajiban dengan ikhlas, namun tanpa meyakini klaim pahala tertentu yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian sahabat, kita tetap bisa mengamalkan kebaikan dengan pemahaman yang lurus dan tetap berada di atas tuntunan yang benar. Sahabat beriman, dari semua ini kita belajar bahwa pintu pahala itu luas, tidak hanya dari satu amalan saja. Yang terpenting adalah keikhlasan, kesungguhan, dan menjalankan apa yang mampu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.